Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Ya, berjumpa lagi dengan materi TIK ya di kelas 2 ini pada semester 1 kita masuk di pelajaran kelima. Masih tentang smartphone ya, teman-teman. Yaitu kita akan mempelajari dampak smartphone dalam kehidupan masyarakat. Ya, bagaimana smartphone ini pengaruhnya kepada kehidupan orang-orang ya di sekitar kita ya, di lingkungan kita. Ya, seperti apa dampaknya kita pelajari bersama-sama. Yuk, mari ya. Ya, perubahan teknologi komunikasi saat ini itu memiliki beberapa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Ada dampak positif yang sangat nyata di lini bisnis ya, bisnis. Terus kemudian pada pekerjaan, terus kemudian bahkan pada siswa-siswa atau murid-murid di sekolah, ya, sehingga eh, hingga sampai mahasiswa ya atau tingkat kuliah juga sangat bergantung dengan kecepatan bertukar informasi yang satu dengan yang lainnya ya, serta dapat juga mencari informasi yang tersebar di internet ya, di Google, YouTube dan lain-lain gitu ya, sebagai salah satu kebutuhan dari masing-masing individu cukup dengan sebuah smartphone ya. Jadi dengan smartphone ini kita bisa mencari berbagai informasi ya, cukup dengan smartphone ini kita bisa mencari uh, ilmu-ilmu ya atau sesuatu yang belum kita ketahui begitu. Ya, pengaruh lainnya juga masuk pada aspek budaya. Nah, ini tentunya perubahan ini memiliki beberapa dampak positif dan negatif juga ya, teman-teman. Jadi, dampak positif di sini seperti misalnya perkembangan teknologi eh, akan mempermudah penyebaran informasi dari sisi mengenal hal positif dari budaya lain. Seperti mungkin ya, ini mungkin contohnya kebiasaan orang-orang Indonesia yang sering mengulur-ngulur waktu gitu kan. Nah, dengan perkembangan teknologi dan komunikasi ini itu kita dapat belajar dari orang-orang di negara maju ya, tentang bagaimana mereka itu bisa menghargai waktu dan disiplin yang akan bisa nanti kita terapkan pada masyarakat kita, pada lingkungan kita dan pada diri kita pribadi. Nah, bagaimana orang luar itu ya pada negara-negara maju itu bisa sangat menghargai waktu ya, nggak seperti kita kadang janji jam berapa ditepati jam berapa kayak gitu. Nah, itu yang kurang baik ya. Jadi kita bisa belajar dari situ bagaimana menghargai waktu ya. Jadi akan menjadi budaya yang disiplin seperti itu. Nah, selain dampak positif ya, perkembangan teknologi itu juga dapat mempunyai dampak yang kurang baik atau dampak negatif dari segi budaya ya, dari aspek budaya. Dampak negatifnya ya misalnya kurangnya minat atau masyarakat ya, kurangnya minat masyarakat terhadap budaya kita sendiri. Contoh misalnya di Indonesia itu kan eh, kita punya banyak berbagai ya beragam budaya ya. Nah, akan tetapi terkadang masyarakat itu lebih bangga berbicara ya, ketika berbicara tentang menggunakan bahasa asing ya, daripada menggunakan bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah bahasa Indonesia itu adalah identitas kita ya, identitas bangsa ya gitu. Dan misalnya orang-orang ya, anak-anak atau remaja yang lebih suka dengan budaya break dance ya, dance dari ala-ala luar negeri kayak gitu ya, daripada kita mempelajari tarian dari daerah kita sendiri gitu. Itu adalah sisi negatifnya. Nah, itu selain dari sisi budaya, kita juga bisa mempelajari dampaknya pada kehidupan sosial ya, kehidupan sosial di masyarakat. Ya, ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Ya, dampak positifnya adalah eh, kita bisa merasakan perkembangan teknologi komunikasi ini dengan kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi dengan kerabat ya, dengan saudara-saudaranya yang jaraknya sangat jauh, bahkan sampai di luar negeri itu kita bisa berhubungan ya, kita bisa berkomunikasi dengan mudah ya, dengan video call, dengan apalagi dengan chatting, terus kemudian mungkin dengan pesan suara kayak gitu ya. Banyak sekali media yang bisa kita
pergunakan dengan adanya kemajuan teknologi ini. Lalu dengan adanya kemudahan ini ya, kita tidak perlu mengulur waktu yang lama ya untuk berkomunikasi ya, sangat cepat bisa berkomunikasi kapan saja ya dan di mana saja selama masih ada sinyalnya tentunya. Dan dengan menggunakan smartphone ini kita bisa mengirim ya berbagai fitur ya seperti chatting, menggunakan email atau telepon suara, terus kemudian video call dan lain-lain ya, banyak fitur yang bisa kita gunakan. Nah, apa dampak negatifnya ya pada kehidupan sosial di masyarakat ya untuk smartphone ini? Ya, dampak negatifnya masyarakat akan lebih mudah menyebarkan mungkin ada berita-berita yang kurang baik kayak gitu ya. Itu bisa tersebar misalnya berita bohong kayak gitu, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Dan kita berbicara dengan dampak positif yang lain ya, dampak positif yang lainnya misalnya cepat kita bisa dengan cepat memberikan informasi ya, misalnya terjadi bencana alam atau terjadi di kecelakaan di suatu tempat kayak gitu, kita bisa memberikan informasi dengan cepat ya melalui sosial media ya, misalnya seperti Facebook, Instagram dan lain-lain ya, seperti itu, sehingga mungkin akan mempercepat pertolongan ya yang bisa dilakukan. Nah, dampak negatifnya ya, kita bicara dampak negatif lagi di sini ya. Dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini ya, misalnya adalah menurunnya kepedulian masyarakat terhadap orang-orang di sekitarnya ya, masyarakat orang jadi cuek ya, misalnya kita duduk dengan teman-teman kayak gitu ya, biasanya yang dipegang adalah smartphone-nya, kita sibuk ngegame sendiri-sendiri, yaitu salah satu contoh ketidakpedulian terhadap orang-orang di sekitar. Dan misalnya ya pada sebuah keluarga gitu, lengkap dengan orang tua dan anak-anaknya serta asisten rumah tangga, mungkin yang punya asisten rumah tangga duduk dalam satu meja makan bersama-sama, akan tetapi tidak saling berbincang. Nah ini ya, tidak saling berbincang tetapi sibuk dengan HP-nya masing-masing, sibuk dengan smartphone-nya masing-masing ya, jadi keakrabannya itu menjadi berkurang ya. Itu adalah salah satu dampak negatif dari adanya smartphone ini. Jadi bijak-bijaklah menggunakan smartphone ya. Nah, hal ini bisa menimbulkan dampak buruk dalam berinteraksi interpersonal ya, berinteraksi antar individu, antar orang ya, sehingga akan merusak psikologis ya seseorang tersebut. Begitu. Jadi kalau misalnya kita sedang bersama keluarga ya, lebih baik HP-nya disingkirkan dulu, dicuekin dulu HP-nya ya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya penjelasan materi untuk hari ini seperti itu saja ya. Kita bisa dilanjutkan lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.